Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briski Prastio, nomor absen 2 dari kelas 10 TDK 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang polimer. Pengertian polimer yaitu polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yakni kaca dan epoksi. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengkombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkaian molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tertentu. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dapat menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapatkan juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Sifat-sifatnya yaitu pertama, pengolahannya mudah dan biayanya murah. Kedua, memiliki rasio volume yang kecil sehingga bersifat ringan. Ketiga, elastis dan plastis. Keempat, lebih stabil karena berat molekulnya besar. Kelima, tahan terhadap korosi dan kerusakan lingkungan yang agresif. 6, merupakan isolator yang baik, tahan panas dan listrik. Jenis-jenis polimer. Yang pertama, jenis polimer berdasarkan jumlah monomer. Ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja, yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena vinil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan vinil asetat. Yang kedua yaitu jenis polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik lalu dipanaskan sampai mampu dibentuk menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termoset, yakni polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Proses pemanasan untuk pembentukannya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Yang ketiga, jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sebaliknya, polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Molekul kecil itu sendiri dapat terlepas ataupun tidak. Contoh-contoh polimer. Yang pertama, polietilena, polimer sintetis. Hasil proses polimerisasi monomer etilena dengan produk bersifat fleksibel. Yang kedua, polipropilena, polimer termoplastik dari hasil polimerisasi monomer propilena dengan sifat cenderung kaku tapi kuat. Selanjutnya, polivinil klorida, polimer yang sering digunakan untuk bahan bangunan karena tahan lama, mudah dirangkai, dan murah. Selanjutnya, polistirena, polimer hasil polimerisasi monomer stirena dengan struktur cenderung kaku dan tambah warna untuk produk seperti sendok dan garpu plastik. Contoh polimer yang digunakan di jurusan saya yaitu kondensator atau kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Jenis polimer yang digunakan yaitu polistirena. Dan untuk kegunaan
kapasitor sendiri yaitu menyimpan muatan listrik, dapat melewatkan arus AC, dapat menghambat arus DC, sebagai pembangkit frekuensi isolasi, sebagai filter pada rangkaian catu daya atau power supply. Dan untuk harganya sendiri yaitu bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Dan pada umumnya dijual dengan seharga Rp1.500 untuk yang standar. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.